Sobat Polibeso. Kami dari Politeknik Pelayaran Sorong. Perkenalkan, nama saya Taruna Madya Ilyas Rizaldi. Dan nama saya Taruna Madya Julio Levinsky. Kami dari D3 Permesinan Kapal. Hari ini kami akan belajar bersama mengenai tentang cara menggunakan Virtual Engine Room. Wow, apa sih itu Virtual Engine Room? Virtual Engine Room adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk para taruna-taruni yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi Virtual Engine Room ini sangat membantu para taruna-taruni untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, sangat membantu sekali. Walaupun kita tidak sama sekali berada di dalam lab simulator ataupun kapal latih. Iya. Kalau boleh tahu, Virtual Engine Room itu terdiri dari apa saja sih? Nah, untuk simulasi dalam Virtual Engine Room ini ada 3, yaitu dalam keadaan dead seat, ready to start, dan full away at sea. Wow, jadi nggak sabar nih untuk mempraktekkan apa yang kita dapatkan sewaktu kita belajar di kelas di aplikasi Virtual Engine Room ini. Untuk pengoperasiannya bisa dilanjutkan oleh sobat saya, yaitu Julio Levinsky. Let's check it out our video. Pertama, posisi kapal dalam kondisi blackout, sehingga kita membutuhkan supply listrik dari darat, sehingga kita akan mengaktifkan shore connection. And then non-essential consumers, lighting, karena ini adalah kondisi gelap, jadi kita membutuhkan lampu. Setelah itu kita menuju ke fuel system. Kita melakukan bunker bahan bakar atau bunker DO ya, diesel oil. Kita buka DO intake-nya. Kita menunggu sampai DO dipnya ini full. HFO intake-nya pun kita open. Kita isi HFO dipnya. Begitupun dengan HFO startboard, HFO center, and HFO port-nya kita isi. Di Virtual Engine Simulator ini, apabila fluidanya overload, maka alarm akan secara otomatis berbunyi. Jadi para taruna-taruni yang di rumah bakalan tahu dan merasakan sensasi di dalam engine room ya? Sangat betul sekali, sobat. Setelah itu kita open valve menuju diesel oil fuel system diagram. Kita buka DO, open DO service tank. Setelah itu kita pompa secara manual. I think enough. HFO-nya mungkin cukup. Kita tutup. Setelah itu kita menuju ke cooling system. Nah, di cooling system ini kita buka gravity tank atau expansion tank. Kita menunggu sampai fluidanya full. Sembari menunggu, kita buka seawater diagramnya, sea chest-nya. Setelah dari sea chest, kita menuju ke lubricating system atau sistem pelumasan. Kita kembali ke cooling system. Kita memantau expansion tank. Saya rasa sudah cukup. Seawaternya kita cross check kembali dalam posisi terbuka. Kita menuju ke lubricating system. Kita menuju ke lubricating oil circulation. Kita open valve cylinder oil tank. Jadi tahu gak, sistem pelumasan di atas kapal ini sangat penting bagi untuk perawatan permesinan di atas kapal.
betul. untuk mencegah terjadinya korosi terhadap piston dan sebagainya. Kita hidupkan pompa silinder oil pumpnya, kita naikkan jadi nah seperti inilah alarm. Apabila ada alarm, kita bisa melihat apa sih yang terjadi overload, kita bisa melihat dari alarm list. Jadi di sini dikatakan main engine cylinder oil service tank dalam keadaan kurang dari 140, sedangkan yang di kampung 147. Jadi kita bisa matikan lewat sini. Kita cek kembali. Setelah dari lubricating oil, kita menuju ke compression air. Kita open emergency compression, menuju ke diesel generator, kita open. Setelah itu kita hidupkan main air compressor 1, kita set ke auto. Begitu pula dengan air compressor 2, kita set ke auto, sehingga di sini main kompresornya yang tadinya berwarna merah berubah menjadi kuning hijau. Setelah itu kita open valve ke air receiver atau udara, tempat tabung udara, kita open semua. Nah, untuk menghidupkan diesel generator, setidaknya kita membutuhkan tekanan udara starting sekitar 2,1, sehingga kita menunggu hingga 2,1. Sembari itu kita menuju ke power plant. Kita membuka valve di generator. Valve kita urut. Ini ada kompresor air, udah dalam kondisi terbuka. DO diesel oilnya kita urut. Nah, sini kita hidupkan 2 generator ya. Setelah itu kita harus ke cooling system. Sebelum kita menghidupkan generator, kita harus memastikan bahwa diesel generator si water pumpnya itu dalam posisi on. Karena apabila tidak, maka tidak adanya sistem pendingin terbuka. Dan itu sangat membahayakan bagi diesel generator apabila kita tidak mengaktifkan sistem pendingin terbuka. Tapi sobat-sobat di luar sana tidak perlu takut, karena ini hanya simulator engine. Namun kita harus tetap berhati-hati, layaknya sebagai seorang kadet sedang melakukan praktek di atas kapal. Jadi kita harus secara maksimal melaksanakannya. Kita mau start diesel generator 1, kita set ke manual. Lubricating pumpnya kita set auto. Sebelum itu kita cek lagi lubricatingnya yang menuju ke diesel generator. Ini harus dalam posisi valve on. Setelah itu kita kembali ke diesel generator. Kita ke power plant control panel, start engine diesel generator. Nah, untuk sobat-sobat sangat terdengar dan bisa merasakan sensasi di dalam ruangan kapal engine room. Diesel generator pun kita set manual. Lubricating oil kita set auto, kita start. Kita pastikan diesel generator 2 posisi on. Kita ke juga main switchboard. Di main switchboard kita posisikan starter dalam
posisi auto. Setelah itu generator 1 kita posisikan secara sinkron modenya, kita posisikan secara auto. Kita klik on auto sinkron sehingga ratingan currentnya akan naik atau ampernya akan naik. Nah, ampere dari diesel generator sudah naik. Kita lihat, bisa melihat generator status diesel generator 1, diesel generator 2 dalam posisi keadaan on, sedangkan shaft generator posisi off. Kita memastikan kembali ke main bus barnya bahwa diesel generator sudah memiliki arus yang siap dipakai untuk menghidupkan pompa, sehingga arus dari soft source connection sudah secara otomatis diputuskan. Setelah itu kita menuju ke sistem steam atau steam system. Kita open valve refill tanknya, kita posisikan sekitar sini. Jadi kita open refill pumpnya yang menuju ke hot wheel. Kita menunggu. Ini adalah pompa balas dalam keadaan high. Kita lihat saja pompa balasnya, gauge-nya. Kita akan melakukan bunker dari tangki double bottom menuju ke tangki harian 1 dan harian 2. Nah, saya rasa cukup ini. Yaitu kita hidupkan refill pumpnya. Jadi kita sedang mendengar suara dari diesel generator, yang dimana seperti inilah suara dalam di dalam kamar. kondisi keadaan kapal. Iya. Jadi kita open valve positionnya, kita open. Kita nyalakan feed pumpnya secara auto. Ini adalah batasnya, batas normal dari water level hot wall. Kita burner. Refill pumpnya kita posisikan off karena kan ada batas standar. Kita menunggu sampai tekanannya 0,80 sebelum kita menyuplai dari double bottom tank menuju ke tangki harian 1. Bisa open, kita open. Kita menuju ke fuel control panel. Transpump 1 kita aktifkan, transpump 2 kita aktifkan. Masih buka.
kita buka menuju ke fuel oilnya, sehingga bahan bakar dari double bottom tank menuju ke tangki harian. Saya rasa cukup. Kita tutup, kita matikan transpump 1, 2, kita tutup valve-nya. Nah, sepertinya kita langsung ngecek. Jadi sebagai engine cadet kita harus cepat mengetahui alarm apa yang berbunyi dan apa yang bermasalah. Di sini ada water temperaturnya, jadi kita matikan auto burnernya. Kita tutup. Kita matikan dulu alat. Sehingga kita bisa lihat di sini water temperaturnya masih dalam posisi high. Sehingga dari tangki harian 1 dan 2 kita open valve menuju ke tangki siap pakai. Apa ya? Kita menuju ke DO separator, hidupkan separator, steam kita nyalakan. Kita hidupkan DO nya, diesel air separator posisi standby, heavy fuel oil posisi standby. Jadi kita untuk menyuplai kita membutuhkan steam. Auto. Sini belum naik ya. Jadi kita ke steam diagram lagi, kita open. Kita menunggu HFO nya bekerja. Kita hidupkan fuel circulation pump-nya. Fuel oil separatornya akan mati secara manual apabila telah mencapai batas maksimum. Iya.
pengecekan. Kita menuju kompresor dan ke valve, mematikan kompresor, emergency kompresor. Kita open kan. Begitupun dengan cooling, kita open. Evaporator kita open. Setelah itu kita menuju ke lubricating oil, posisi on. Fuel separatornya sudah posisi mati secara manual. Jadi kita ke cooling. Kita hidupkan main engine si water pump, standby pos. Hidupkan sistem pengemasan. Supply kita menunggu full LO subnya terus. LO pumpnya, main engine LO pumpnya kita on kan, pompa 1, sedangkan pompa 2 kita standby. Setelah mengecek, kita melakukan cruise check ulang dari sistem bahan bakar. Di sini double bottom tank posisi kosong, maka kita isi untuk cadangan persediaan minyak. Sembari kita isi, mari kita mengecek ulang sistem pelumasan. Kita open cylinder oil service tank. Setelah itu, setelah lubricating clear, kita kembali mengecek kompresor air. Di sini 2,94. Udara ini sangat cukup untuk melakukan start engine. Menuju ke generator. Setelah itu menutup valve HFO dan kita menuju ke main engine untuk melakukan blow up. Kita open silinder. Setelah itu kita lakukan cross check ulang kompresor air. Oke. Fuel oilnya kita cek ulang.
oke. Fuel oil oke. Kita menuju ke fresh water. Fresh water dalam keadaan aman. Lubricating oil, melakukan pengecekan ulang. Lubricating oil circulation dalam keadaan aman, dan storage lubricating oil dalam keadaan aman. Maka engine siap di blow up. Kita hidupkan auxiliary blow up. Cara blow up gimana? Jadi kita harus berkomunikasi dengan departemen deck atau deck department. Operation mode ship bridge standby, engine room standby, blow up mesin. Nah, terdengar seperti ada suara buangan angin. Jadi membuang sisa-sisa udara yang ada di dalam mesin. Sekiranya auxiliary bowlernya kita rasa udah cukup, maka selanjutnya kita mematikan auxiliary blower. Nah, di dalam posisi kapal ingin olah gerak keluar atau maneuvering, maka kita harus menggunakan lubricator setting secara higher. Setelah itu turning gearnya kita mengecek ke steering gear separator secara mode. Steering gear kita on kan, pump control secara remote, anjungan mengaktifkan pump operation. Drive unit pump operation 2 kita standby kan. Kapal siap berangkat. Maka kita harus mengubah posisi turning gear menjadi disengage. Turning gear dari posisi engage berubah menjadi disengage. Hal ini menandakan bahwa kapal siap melakukan starting udara atau udara starting. Turning gear kita posisikan ahead. Ship bridge memberikan perintah ahead dash slow. Maka kita di kamar mesin mengklik ahead dash slow. Setelah itu kita majukan tuas menuju start, maka akan terdengar suara angin, yang dimana ini adalah tanda untuk adalah suara dari torak. Posisi dead slow, RPM kapal berada kurang lebih di 40 RPM atau sub main engine dalam keadaan 40 RPM, sehingga kita memajukan tuas maju setengah kurang lebih 1,1. Kenapa kompresor airnya berbunyi? Karena pada saat kita start kita membutuhkan udara, sehingga dimana udara yang ada di tabung ini berkurang secara drastis, sehingga hal tersebutlah yang menyalakan alarm. Kita bisa matikan
posisi kapal telah maju pelan. Apabila kita ingin memajukan maju pelan dari ship bridge memberikan arahan maju pelan, maka kita di kamar mesin akan mengulangi arahan tersebut. Maju pelan, tuasnya kita majukan secara pelan menuju posisi 2. Dan apabila kita ingin maju penuh di dalam manual book dari Virtual Engine Room, apabila kita ingin melakukan kapal maju penuh atau full away, maka tuas kita posisikan di 5.5. Ahead full away, kita dorong secara pelan posisi tuas menuju 5,5 atau 5.5. Kiranya ini adalah prosedur dari mana kapal posisi blackout menjadi posisi kapal maju penuh. Mungkin ini adalah kondisi kapal sedang maju penuh. Sekian simulasi Virtual Engine Room pada hari ini. Jangan lupa follow Instagram kami, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Salam prestasi!